Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, perkenalkan saya Faris Ahmad Khalili. Saya Wisnu Dwibayana. Saya Nanda Naliti Ahmad Rahman. Saya Rizal Jawar Lutfi. Saya Hridayat Tiaryanto. Baik, pada hari ini kami akan mewawancarai seorang owner pemilik industri pengolahan limbah kulit sapi yang diubah menjadi tekstil yang industrinya berada di Merauke. Dan kebetulan orangnya sekarang ada di Surabaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, adik-adik ya, mahasiswa. Perkenalkan nama saya Musti. Saya mau dibilang hanya sekedar penanggung jawab sih, penanggung jawab operasional dari perusahaan keluarga, ada yaitu di bidang pengawetan kulit sapi seperti itu. Jadi kalau tadi kebetulan saya diminta dari teman mahasiswa atas nama Nanda Radit untuk menjadi narasumber dari tugas kuliahnya. Jadi seperti ini. Jadi kalau usaha yang saya benar menjadi tanggung jawab saya itu berada di Merauke, Papua Selatan, Provinsi Papua Selatan. Jadi bergeraknya di bidang pengawetan kulit sapi atau penggaraman kulit sapi seperti itu. Jadi kulit sapi didatangkan dari rumah potong hewan RPH, kemudian didatangkan ke dalam rumah atau bisa dibilang juga di tempat industri untuk dilakukan pengawetan. Proses pengawetan menggunakan garam, jadi tidak menggunakan kimia asli ya, itu hanya menggunakan garam untuk diawetkan. Jadi di proses penggaraman, jadi kulit datang, kita kasih garam, kemudian ditunggu sampai mungkin hampir sekitar sebulan. Nanti setelah sebulan lebih baru kita kemas, kemudian di packing dikirim ke Surabaya dan tujuan akhirnya di Magetan, seperti itu. Mungkin pengenalan awal aja, mungkin nanti berkembang, silakan kalau memang ada yang ingin ditanyakan sebagai tugas kuliah. Tidak, untuk kami, dari kami kita mempunyai beberapa pertanyaan yang akan ditujukan kepada Mas Arif. Pertama kita, Pak narasumber, Om Arif, bagaimana kita mengolah limbah dari hasil proses produksi? Jadi apakah garam itu akan berdampak ke lingkungan apa tidak? Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu jelas pasti namanya ada industri itu biasanya apalagi ada namanya risiko ya. Nah seperti itu. Jadi kebetulan kalau dalam limbah dari usaha yang orang tua saya kerjakan, kemudian saya menjadi penanggung jawabnya, itu ada limbah berupa cairan garam ya. Jadi karena biar bagaimanapun kulit sapi kan ketika saat datang dari RPH kan dalam kondisi segar, jadi masih ada darah. Kemudian ketika kita melakukan proses penggaraman, pasti akan terjadi garam itu akan mencair. Ada yang meresap, ada yang sebagian kecil untuk mencair. Itu yang akan menjadi limbah. Jadi dalam pengolahan limbahnya itu pasti kita harus ada standar yang ditetapkan dari pemerintah seperti itu. Jadi ada pengolahan limbah. Kebetulan kalau kami di Papua Selatan itu dalam proses pengolahan limbah paling tidak minimal adalah adanya penampungan dari limbah tersebut. Jadi kita bikin dari tempat gedung atau ruangan untuk dalam proses penggaraman itu dibikinkan saluran air atau saluran limbah yang nantinya akan ditampung di dalam sebuah seperti tandon atau septic tank ya, yang limbah seperti itu. Nah nanti secara berkala atau periodik atau kalau dirasa memang sudah penuh akan dilakukan penyedotan. Sistem penyedotannya yang menggunakan seperti kita, karena di sana belum ada pengolahan limbah cair secara benar, dan artian pastinya dikelola oleh pemerintah. Seperti mungkin kalau adik-adik tahu mungkin kayak pengolahan limbah cair atau pengolahan limbah sampah gitu. Kemudian di Papua Selatan itu untuk pengolahan limbah cairnya belum komplit seperti itu. Jadi kita menggunakan fasilitas jadi seperti sistem penyedotan WC kayak gitu. Jadi ada industri lagi, kita bekerja sama dengan usaha yang di bidang untuk penyedotan limbah lah seperti itu. Jadi pengolahannya jadi nggak boleh diusahakan seminimal mungkin limbah garam atau air garam itu jatuh ke lingkungan karena pastinya akan berdampak. Kalau cuma sekilo 2 kilo ya pastinya tidak terlalu berdampak, tapi karena industrinya cukup besar, jadi harus dibikin penampungan. Penampungan itu yang kita sedot secara periodik seperti itu. Oke Mas, ini untuk pertanyaan yang kedua. Untuk tadi kan pabriknya Mas bilang kan ada di Merauke. Nah itu kontribusi pabrik sendiri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana itu bagaimana? Oke, baik. Mungkin saya menjelaskan dulu kenapa akhirnya kita memilih untuk mengambil
sebuah usaha yaitu pengawetan kulit sapi kali ya. Iya. Jadi yang pertama itu karena pada saat dulu kebetulan orang tua saya melihat itu kulit sapi di sana itu ketika ada pemotongan sapi kulitnya itu dibuang gitu saja. Jadi hanya tidak menjadikan nilai tambah seperti itu. Jadi cuma dibuang, dikubur, ya sudah seperti itu. Nah, jadi orang tua saya melihat bahwa ini kayaknya salah satu peluang bisnis juga selain buat usaha kami untuk kita bisa untuk dijual kembali, kemudian bisa mendapatkan nilai tambah juga buat masyarakat sekitar. Tentunya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi keterlibatan dari Keterlibatan dari kami itu ada juga masyarakat yang dilibatkan menjadi tenaga kerja seperti itu. Jadi melibatkan masyarakat lokal. Satu orang sih saja karena kita juga kelasnya adalah industri UMKM, industri kecil, jadi hanya melibatkan satu tenaga kerja. Jadi sistemnya itu pun harian, namun dalam proses penggajian, kemudian ada kayak upah kayak THR apa itu tetap dijalankan. Jadi dari segi apa sih kepantasan yang harus kita lakukan juga kepada tenaga kerja seperti itu harus dilibatkan seperti itu. Jadi kalau mau dibilang kontribusi kepada masyarakat ya, jadi dari yang tadinya mungkin kulit sapi itu tidak dimanfaatkan, akhirnya bisa dibawa ke tempat usaha untuk kita beli sehingga mendapatkan nilai tambah juga buat masyarakat seperti itu. Terima kasih. Oke semuanya, sekarang di sini aku Hari Raditya Diarto bertanya kepada Mas Arif ya. Jadi Mas Arif, kayak apakah ada rencana jangka panjang untuk membuat pabrik ini lebih ramah lingkungan ke depannya? Tahu seperti apa? Iya, kalau sebenarnya kalau kita berbicara jangka panjang, ke depannya itu kita harus mengikuti regulasi sebenarnya. Sebenarnya pemerintah sudah mengatur segala usaha itu ada peraturannya. Apalagi kalau kita berbicara usaha yang berbasis risiko, mungkin nanti adik-adik cuma bisa lebih mendalami lagi terkait aplikasi OSS, aplikasi Sisna. Jadi kalau kita berbicara kebetulan saya di bidang peternakan, jadi kesesuaiannya itu ke undang-undang kayak undang-undang peternakan itu juga harus dijalankan. Jadi harus itu. Jadi kalau usaha jangka panjangnya tentunya ya kita mengikuti aturan itu saja. Ketika ada perubahan aturan ya kita harus mengikuti aturan, kayak mungkin pengelolaan limbahnya seperti apa atau penempatan lokasi usaha itu di mana, itu harus kita kerjakan, ya kita lakukan seperti itu, ikuti apa yang diinstruksikan dari pemerintah seperti itu. Kalau untuk jangka panjangnya ya pasti apa yang diminta pemerintah, peraturannya seperti apa, ya kita berusaha kalau memang kita nggak bisa mengikuti 100% paling tidak mendekati lah seperti itu. Berarti kesimpulannya apa, kayak Mas bakal mengikuti aturan yang Iya, berjalan ke depannya gitu. ya seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi itu tadi untuk penjelasan dari Mas Arif sendiri tentang industri penggaraman kulit sapi ya, yang bisa menjadi output yaitu sepatu atau tas yang berbahan kulit sapi. Untuk Mas Arif sendiri terima kasih sudah berkenan diwawancarai oleh kami sebagai mahasiswa. Mohon maaf juga telah mengganggu waktunya. Untuk mungkin close statement dari Mas Arif, apakah Anda bisa diomongkan? Ya kalau berkaca dari dari sebuah industri, ya kita sebagai pelaku usaha berusaha sebisa mungkin itu mengikuti setiap peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah ya, agar selain untuk kelancaran industri kita sendiri, tapi untuk keberlangsungan dari masyarakat di lingkungan, tentunya seperti itu. Karena apapun itu pemerintah pasti membuat peraturan tujuannya untuk melindungi masyarakatnya sendiri. Terus kalau mungkin prosedur buat adik-adik sekalian, ya tetap aktif, tetap semangat dalam menjalankan tugas mata kuliahnya, kemudian cari referensi lebih luas lagi. Kalau memang ini sebuah tugas kuliah hanya mungkin satu narasumber, mungkin bisa jadi cari narasumber yang lain juga untuk menambah wawasan adik-adik sekalian. Tentunya jangan berbicara tentang UMKM-nya aja, tapi kalian juga harus kalau bisa membahas tentang peraturan-peraturan yang itu. Jadi wawasan kalian juga luas. Jadi kelak nanti kalau kalian sudah lulus, sudah wisuda, kalian bisa terjun ke sebuah industri, bisa perlu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, atau untuk masuk ke dalam sebuah industri kalian sudah punya ilmu dan pengalaman seperti itu. Terima kasih Mbak Arif. Ya. Dari kesimpulan dari wawancara kepada seorang owner pengolahan kulit sapi tadi adalah semua industri kecil atau industri besar yang berjalan harus mempunyai cara untuk pengolahan limbah yang dihasilkan dari limbah yang sudah dihasilkan. Serta dari wawancara tersebut juga berkaitan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil beradab, adalah dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat tempat yang ada di sekitar industri tersebut. Wawancara yang telah kami lakukan dengan Mas Arif selaku pemilik industri pengolahan di bidang kulit sapi, semoga industri ini selalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan seterusnya akan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Sekian
wawancara yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.